mau untuk melayani, untuk mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dalam pujian ini bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tapi biar pujian ini sungguh mengubah hati setiap kami, untuk kami mau melangkah mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu untuk memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati setiap kami, memberikan kami pengertian yang benar di dalam memahami kebenaran firman. Berkati setiap kami ya Tuhan, pimpin setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa isi hati Tuhan sekarang. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman. Hamba-Mu menyadari, hamba-Mu memiliki keterbatasan, tapi hamba percaya bahwa Engkau yang memimpin hamba sesuai dengan kehendak-Mu di dalam menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan kehendak menjadi jagalah kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik ya semuanya ya. Sekalipun tadi jalan yang ditutup, Bapak Ibu cari jalan supaya bisa sampai ke tempatnya ya. Sekalipun ditutup jalannya, tapi Bapak Ibu tidak terhalang untuk beribadah saat. Karena tadi dengan pujian kita ada kerinduan hati untuk mau melangkah, untuk mau pergi, untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius, Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Sudah ya? Mari kita baca firman Tuhan ini. Namun saya mengajak kita untuk berdiri semuanya untuk bisa membaca bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama karena ayatnya tidak terlalu panjang. Mari kita baca secara bersama-sama dengan pelan-pelan dan kita saling berlomba. Karena saat ini bukan waktunya berlomba. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menghilangkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telah tahu domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara, saudariku, hari ini kita sudah memasuki bulan Maret ya, sudah 3 bulan Maret 2020. Nah, Bapak Ibu saudara saudari, tentu setiap kita atau
setiap manusia, setiap orang ya, pasti memiliki yang namanya hati. Pasti memiliki yang namanya hati, sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Ya, kalau hati posisinya ada di mana Bapak Ibu? Di kanan ya, kanan, sebelah kanan. Nah, hati itu Bapak Ibu fungsinya adalah untuk menyaring atau membersihkan zat-zat kimia atau metabolis dalam tubuh ya, supaya di dalam darah itu kalau ada zat-zat kimia, itu fungsi hati itu menyaring, membersihkan setiap kotoran atau zat yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Contohnya kalau Bapak Ibu minum obat-obatan, fungsinya hati itu menyaring itu baru nanti masuk ke seluruh tubuh ya, aliran darah. Termasuk saya ada sering minum obat asam urat Bapak Ibu. Jadi hati itu sangat berfungsi ya. Nah, mungkin juga pernah Bapak Ibu mendengar kata kiasan bahwa orang itu tidak punya hati, atau kita pernah juga mengucapkan kepada orang lain, dia itu tidak punya hati. Pernah Bapak Ibu? Jujur ya, pernah mengucapkan atau pernah mendengar? Pernah? Berarti yang belum menjawab ini pernah ya, karena takut kalau dikatakan pernah mengatakan. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Kok orang itu tidak punya hati? Dia tidak punya hati. Apa maknanya? Selama ini kalau Bapak Ibu mengatakan dia tidak punya hati, padahal tadi setuju bahwa setiap manusia memiliki hati. Nah, kenapa kita sering kali berkata dengan mengatakan dia tidak punya hati? Orang itu tidak punya hati sama sekali. Apa maksudnya mengatakan seperti itu? Kata kiasan seperti itu. Kira-kira apa yang dipahami oleh Bapak Ibu berkata seperti itu? Perasaan. Apa Pak Ketua? Tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan, kata Pak Ketua kita ya. Tidak ada perasaan, atau dia tidak tega ya, tidak ada hati, tidak ada rasa kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kiasan ini kita sering mendengar ya, orang itu tidak punya hati, dia tidak punya hati. Maksudnya bahwa menunjukkan bahwa seseorang itu tidak memiliki rasa kasihan, rasa berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, maka dengan hal itu, hari ini kita belajar firman Tuhan, itu dengan satu tema, hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, perlu kita pahami apa itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti apa hati yang penuh dengan belas kasihan itu? Nah, ini yang harus kita renungkan dan belajar pada hari ini tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati atau orang yang memiliki hati. Kalau tadi dikatakan orang yang tidak memiliki hati, berarti dia tidak punya belas kasihan. Berarti kita memakai kiasan orang yang punya hati. Bapak Ibu punya hati? Punya ya. Tapi saya tidak tahu tadi maknanya atau punya atau tidak. Semoga semuanya punya belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, perlu kita pahami apa itu belas kasihan. Belas kasihan artinya sama dengan bermurah hati, iba, juga empati, simpati, dan juga terharu, ya. Atau juga bisa dikatakan peduli, ya. Sekali lagi, belas kasihan sama artinya
iba, bermurah hati, empati, simpati, terharu, dan peduli. Nah, sama artinya. Nah, maknanya adalah seseorang yang memiliki perasaan kasih atau peduli terhadap orang yang sedang menderita. Itu arti belas kasih. Itu arti belas kasih tadi. Bermurah hati tadi, iba, empati, simpati, terharu, atau peduli. Jadi seseorang yang memiliki perasaan kasih atau peduli terhadap orang yang sedang menderita atau orang yang sedang dalam persoalan hidup atau dalam kesulitan. Jadi ada rasa peduli, ada rasa kasih terhadap orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hati itu tadi arti belas kasih. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa sih hati yang penuh belas kasih? Nah, dari arti ini kita sudah tahu seperti apa hati yang penuh dengan belas kasih. Hati yang penuh belas kasihan Bapak Ibu adalah hati yang peduli terhadap orang lain yang sedang dalam persoalan. Jadi ada hati yang peduli terhadap orang yang sedang dalam penderitaan. Ada hati yang peduli. Atau juga bisa diartikan atau bisa dikatakan hati yang penuh dengan belas kasih itu adalah hati yang menginginkan orang lain yang ada dalam masalah atau merasakan kebahagiaan seperti dirinya sendiri. Contohnya, saudara Allah sedang dalam masalah. Nah, karena saya melihat saudara Allah sedang dalam masalah yang sedikit mukanya dalam keadaan murah, tapi saudara Allah sedang bahagia saat ini ya. Ini contoh aja. Nah, karena saya melihat dia sedang sedih, jadi karena saya memposisikan diri saya di posisinya alam ini, supaya alam ini merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Kalau dia sedang sedih, saya dalam keadaan bahagia. Saya mau yang sedih ini dia bisa merasakan kebahagiaan saya. Saya tidak mau kalau alam terus hidup di dalam kesedihan. Itu hati yang penuh dengan belas kasih. Jadi kita memposisikan diri kita dengan orang yang sedang bermasalah atau orang yang sedang di dalam menderita itu. Kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, dan supaya orang ini juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang namanya belas kasihan atau hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak membiarkan orang lain tidak mengalami kebahagiaan yang sedang dia alami. Dia mau bersama-sama dengan orang lain itu merasakan sukacita di dalam hidup bersama. Itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat teladan, contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang hati yang penuh dengan belas kasih. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam pembacaan kita ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang saat itu. Ada dua yang saya lihat bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang dia jumpai, yang dia temui saat itu di dalam pelayanannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat di sana belas kasihan Yesus, yaitu di dalam dia melayani. Kita diberikan pemahaman di sana bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan berkeliling melayani di kota, di desa, dan di pedalaman,
dia berjumpa begitu banyak orang. Namun dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena melihat orang ini tidak ada yang mengembalakan mereka terlantar, hati yang penuh dengan belas kasihan yang ditujukan oleh Yesus di sini adalah kita melihat ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah hati yang penuh dengan belas kasihan bersifat rohani yang kita lihat di situ, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi belas kasihan Yesus kepada orang-orang banyak saat itu, yaitu ketika dia berjumpa dengan orang banyak, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Perhatikan di dalam ayat 35. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi di dalam sini kita melihat, Bapak Ibu, bahwa pelayanan Yesus didasari dengan kasih. Pelayanan yang dilakukan Yesus didasari dengan dasar belas kasihan. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada belas kasihan Yesus, tidak mungkin Yesus dari tahta yang mulia dia turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Tidak mungkin. Oh, tapi karena ada kasih, karena dia berbelas kasihan, melihat setiap kita atau melihat setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah jauh dari Allah, dia datang untuk mengasihi setiap umat manusia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar, jadi Yesus datang di dunia ini adalah didasari dengan kasih yang begitu besar. Sehingga di dalam dia berbelas kasihan ini, dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Apa itu Injil Kerajaan Surga, Bapak Ibu? Injil Kerajaan Surga adalah memberitakan tentang keselamatan hidup bersama dengan Allah di surga atau kebenaran. Sekali lagi, Injil Kerajaan Surga adalah berbicara tentang keselamatan dan hidup bersama dengan Allah di surga. Ketika Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang di dalam dia menemui di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi mengenal Allah di dalam hidup mereka. Ketika mereka hidup di luar Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang 36, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jelas bahwa saat itu semua manusia terlantar ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa. Atau kita saat itu ketika kita jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, kita adalah terlantar. Kita adalah orang-orang yang tidak bergembala. Maka dengan kasih Allah, dia datang memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan tentang keselamatan hidup kekal bersama dengan Allah. Itu yang disampaikan Yesus. Tentu dalam hal ini Injil Kerajaan Surga untuk hidup, untuk mendapatkan keselamatan,
Tentu tidak bisa dengan usaha saya dan usaha Bapak Ibu, tidak bisa dengan usaha manusia. Kalau mau hidup bersama dengan Allah di surga, kalau mau hidup mendapatkan keselamatan, hanya satu jalan, yaitu beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat itu 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Itu yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang ada saat itu. Sekalipun ada para imam-imam, sekalipun ada ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak memberitakan tentang Injil kebenaran Allah. Tetapi Yesus datang ke dunia, berbelas kasihan kepada orang-orang yang terlantar, yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, bahwa keselamatan, kebenaran, hidup kekal bersama Allah dengan cara percaya pada Anak Allah yang diutus oleh Bapa ke dunia, yaitu siapa dia? Kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi belas kasihan Yesus di sini kita melihat adalah secara rohani. Ya, ketika dia melayani, dia memberitakan Injil. Dikatakan di semua kota, di desa, di bait-bait Allah. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kepedulian. Dia tidak mau kalau saya mati di dalam neraka, masuk di dalam kekekalan di dalam neraka. Dia tidak mau kalau Bapak Ibu juga hidup di dalam dosa. Yesus datang memberitakan Injil Kerajaan Surga, yaitu keselamatan ada di dalam hidup. Itu yang diberitakan oleh Yesus. Itu belas kasihan Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau Yesus berbelas kasihan kepada kita. Dia menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Inilah belas kasihan Yesus yang pertama. Itu yang diutamakan oleh Yesus setiap kali ketemu dengan orang yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Pertanyaannya bagi kita juga, sebagai orang yang sudah menerima belas kasihan dari Yesus, yang sudah mendapatkan kasih dari, apakah setiap hati kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memberitakan Injil Kerajaan Surga seperti Yesus? Ini yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang-orang yang hidupnya menuju ke neraka, menuju ke kebinasaan, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia memberitakan jalan kebenaran, mengembalikan mereka di jalan yang benar, mengembalikan hubungan manusia yang sudah rusak, mengembalikan kepada posisi yang semula, supaya bersekutu kembali. Kita sebagai orang yang sudah dipilih, yang sudah dibelas kasihan oleh Kristus,
Tugas kita di dalam Matius pasal 28 apa Bapak Ibu? Ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu tugas kita. Ini yang dikatakan Yesus juga. Yesus sudah memberikan contoh, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kita juga dihimbau, tugas kita adalah memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita berbelas kasihan, kita mengasihi mereka. Kita tidak mau kalau hanya kita yang mendapatkan keselamatan, Bapak Ibu. Kita mau juga setiap orang yang kita jumpai, mereka juga mendapatkan keselamatan. Kita tidak mau hanya kita mendapatkan kebahagiaan kekal. Kita juga harus mau orang-orang yang kita jumpai menikmati kebahagiaan yang sudah kita nikmati di dalam Kristus. Itu tadi arti belas kasihan. Kita tidak berkata, oh, saya sudah mendapatkan belas kasihan dari Kristus, cukup untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau lagi berbagi dengan orang lain. Biarkan mereka. Itu tidak boleh. Kita yang sudah mendapatkan belas kasihan, kita juga harus mau menyampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Jadi poin yang pertama di sini Bapak Ibu adalah belas kasihan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita melihat tentang Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga, atau dalam hal ini bersifat secara rohani. Itu kepedulian Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat di sini adalah belas kasihan Yesus yang kedua, apa yang bersifat jasmani. Dikatakan masih di dalam ayat 35. Setelah dikatakan dalam ayat 35 ini, dia menyampaikan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi inilah belas kasihan yang Tuhan Yesus. Itu secara, kalau tadi pertama adalah secara rohani, menyelamatkan diri mereka, mengembalikan mereka untuk kembali kepada Allah, memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak dengan Allah. Dan yang kedua adalah menyembuhkan segala penyakit dan menguatkan setiap mereka yang lemah. Ini belas kasihan Yesus. Kalau kita melihat dari perikop-perikop sebelum, di dalam pelayanan Yesus ada banyak mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak yang dikuatkan oleh Yesus. Orang yang lemah, orang yang sudah buta, yang sudah tuli, yang sakit pendaratan, banyak Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat mereka sedang dalam kesakitan, di dalam penderitaan, Yesus memulihkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Ini belas kasihan Yesus. Ada yang dirasukan setan, ada berbagai macam jenis penyakit yang disembuhkan oleh Yesus, yang dilenyapkan oleh Yesus, didasarkan karena belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa hati yang penuh belas kasihan itu, kita mau orang lain merasakan apa yang sedang kita rasakan. Demikian juga Yesus saat itu, dia tidak mau kalau orang ini hidup terus di dalam segala penyakit yang dialami. Dia menyembuhkan mereka. Bahkan Bapak Ibu bukan hanya menyembuhkan, dia menghidupkan orang mati. Adalah anak seorang kepala rumah ibadah. Kalau kita melihat di dalam Matius 9 ini, di dalam ayat 18 waktu itu, dan juga membangkitkan yang namanya
Lazarus, saudara Maria dan Marta di dalam Yohanes pasal 11. Itu belas kasihan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes, yang membangkitkan Lazarus karena berbelas kasihan di sana, karena melihat Marta dan Maria dan orang-orang yang ada di sana waktu itu menangis sedih karena kehilangan saudara mereka. Tetapi Yesus bergerak hatinya berbelas kasihan. Yesus tidak hanya berbelas kasihan yang bersifat rohani saja Bapak Ibu, tapi Yesus juga berbelas kasihan secara jasmani, terutama di dalam penyakit, menyembuhkan segala penyakit, menguatkan yang lemah, ada yang lumpuh disembuhkan. Itu yang dilakukan Yesus, itu belas kasihan Yesus. Yesus tidak hanya berbelas kasihan dengan memberikan sembako atau uang Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak menemukan bahwa Yesus memberikan uang sebagai belas kasih. Hanya kita bisa menemukan kalau kita membaca Alkitab, Yesus hanya berbelas kasihan ketika melihat orang banyak yang mengikut dia saat itu adalah kelaparan. Dia memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Belas kasihan Yesus. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan Matius 15 32-39. Di sana Yesus berbelas kasihan ketika melihat orang banyak itu, sehingga dia berkata kepada muridnya, jangan biarkan orang itu keluar, berikan mereka makan. Yesus memberikan makan kepada orang yang pertama dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan 4.000 orang adalah berapa roti dan berapa itu Bapak Ibu? Dikatakan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ya, di dalam Matius 15 32-39. Itu belas kasihan Yesus. Tidak melulu hanya pada sembako saja Bapak Ibu. Tidak melulu pada uang. Yang kita sering lihat belas kasihan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai adalah memberitakan Injil, menyembuhkan. Itu yang utama. Tetapi banyak gereja saat ini atau banyak orang Kristen berbelas kasihan fokus pada mana? Sembako. Seharusnya yang paling utama adalah Injil. Kita sampaikan Injil, kita selamatkan jiwa ini. Baru kita secara jasmani. Kedua hal ini Bapak Ibu harus sejajar. Kita juga tidak hanya mengutamakan Injil saja, memberitakan Injil kerajaan surga, tanpa juga berbelas kasihan bersifat jasmani. Jadi harus barengan Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan yang kita lihat saat ini, apa yang kita lakukan atau gereja-gereja sering fokus memberikan sembako, memberikan uang. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bukan berarti kita tidak mau memberikan sembako atau uang, tapi yang paling utama adalah berita Injil kerajaan surga. Itu yang paling utama, supaya orang ini tidak binasa. Barulah kita memberikan yang sejarah. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini konsep kita di dalam berbelas kasihan adalah fokusnya tadi yang saya katakan di dalam uang, mari kita ubah fokus belas kasihan kita. Jangan hanya itu yang kita berikan, tapi mari kita peduli berbelas kasihan tentang jiwanya. Jangan hanya kita hanya cuma menyelamatkan fisiknya, tubuhnya, tetapi kita tidak menyelamatkan jiwanya. Harusnya kita dua-duanya, kita menyelamatkan jiwa dan juga fisiknya.
Jadi inilah yang dikatakan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita sudah punya belas kasihan kepada tetangga kita, baik secara rohani maupun secara jasmani? Ataukah kita menutup diri selama ini? Atau kita hanya cuma mau dibelas kasihan saja tanpa berbelas kasihan kepada orang lain? Ada banyak orang percaya, mengaku percaya, tapi semuanya kanan ke bawah. Semuanya maunya dibelas kasihan, tetapi tidak mau mengasihi. Kita diingatkan hari ini sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya menerima belas kasihan orang lain, cukup kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Saat ini gilirannya kita berbelas kasihan kepada orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita tidak hanya berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kita tidak hanya mengasihi yang sudah mengasihi kita Bapak Ibu. Tentu di dalam hal ini melakukan ini tidak mudah. Tapi kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita melakukan belas kasihan. Sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya atau yang berbelas kasihan, karena mereka beroleh kemurahan. Marilah setiap kita, orang yang telah dipilih oleh Allah, memiliki hati yang bermurah hati, memiliki hati yang simpati, yang empati dengan orang-orang yang sedang menderita atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Beritakan Injil Kerajaan Surga ini, dan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan Kristus. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini, untuk kami memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Kristus mengasihi setiap orang yang dijumpai, mengasihi secara rohani, memberitakan Injil Kerajaan Surga untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa mereka yang menuju kebinasaan, juga mengasihi mereka, menyembuhkan segala penyakit mereka, bahkan juga memberikan makanan minuman yang dibutuhkan oleh Kristus. Biarlah teladan yang sudah kami dengar hari ini, biarlah teladan yang sudah Kristus nyatakan bagi kami hari ini, biarlah kami melakukan di dalam kehidupan kami lepas pribadi kami, ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau berbelas kasihan kepada orang yang belum mengenal kasih-Mu. Kami tidak mau kalau hanya kami yang menikmati kasih-Mu, ya Tuhan. Kami mau juga orang-orang di sekitar kami menikmati kasih seperti yang kami nikmati, ya Tuhan. Kami rindu mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang setiap kami jumpai. Dalam firman ini menuntut hati kami untuk terus melangkah di dalam lada yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, agar mereka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Di doa kami dan di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan